Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang bagaimana cara perhitungan pajak PPh pasal 21 atas karyawan. Jika kalian, untuk teman-teman pajak di saat pandemi COVID-19 ini, gue doain semoga kalian sehat dan kuat untuk melewati cobaan ini dan selalu cuci tangan, jangan lupa pakai masker dan social distancing atau jaga jarak. So, untuk ada beberapa hal yang perlu kalian tahu dari cara perhitungan PPh pasal 21. Jadi, sebelum kita lanjut ke materi, tidak ada salahnya kalian klik tombol subscribe di bawah ini sekarang juga, karena subscribe Anda berarti buat kita. So, tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke materi. Check it out. Sekilas pengantar cara perhitungan PPh pasal 21. Di sini yaitu tentang pembahasan tentang PPh pasal 21 yang kalian harus tahu dulu sebelum menghitung PPh pasal 21. Di mana di sini adalah pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai atau bukan pegawai, mantan pegawai atau penerima pasangan dan sebagainya. Sebagaimana di sini yaitu penerima penghasilan kena pajak antara lain pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4.500.000 karena dasar PTKP itu sendiri penghasilannya paling rendah yaitu 4.500.000. Terus bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam Per 16/PJ/2016. Ya, kurang lebih begitu ya, teman-teman. Nah, di sini dan mungkin ini saya skip aja karena ini paling dasar-dasarnya. Terus di sini terhitung pasal 21 yaitu menggunakan PTKP baru, di mana PTKP yang terakhir yaitu di tahun 2016 yang batas minimumnya yaitu di 3 juta per bulan. Kurang lebih PTKP tahun 2016 ke bawah itu PTKP untuk yang status tidak kawin yaitu 36 juta karena 3 juta dikali 12 bulan. Oke, di sini yaitu PTKP yang saat ini dipakai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang yaitu untuk PTKP tidak kawin yaitu 54 juta per tahun atau setara dengan 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi yang statusnya tidak kawin, dan sedangkan akan ada tambahan 4.500.000 per tahun yaitu untuk wajib pajak yang statusnya kawin. Sedangkan yang kawin anak 1 maka ditambahkan 4.500.000. Terus kemudian kawin 2 ditambah 4.500.000 dan kawin anak 3 yaitu ditambah 4.500.000. Dan di sini jumlah maksimal sebanyak 3 orang keluarga. Jadi kalau sobat pajak punya anak 4 gitu ya, yang ditanggung oleh PTKP itu hanya 3 yang bisa ditanggungkan, apalagi kalau istri 2, karena di sini yang tertulis hanya istri 1. Oke. Terus tarif PTKP itu ditetapkan oleh JP belum mengalami perubahan dari 2016 sampai sekarang. Nah, di sini gue mau ngebahas yaitu ragam metode perhitungan gaji karyawan yang mesti kalian tahu. Karena di sini ada 3 metode, di mana metode masing-masing itu akan berbeda perlakuannya dan dasar pengenannya pun akan berbeda. Oke. Dan di sini untuk metode yang pertama yaitu metode gross, di mana gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Jadi di sini langsung saya ambil contoh aja. Jadi misalnya seorang Ardis, seorang anak laki-laki lajang dengan status tidak kawin 0 ya, menerima gaji bulanan senilai 10 juta, maka terhitungnya sebagai berikut, yaitu gaji pokoknya 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Kita biasanya kalau dalam perhitungan PPh pasal 21 akan disetahunkan dulu. Terus kemudian tarif PPh-nya yaitu 15% karena dia sudah lebih dari 60 juta. Kalau di bawah 60 juta biasanya langsung dikalikan dengan 5%. PPh 21 yang ditanggung sendiri adalah dalam akumulasi 1 tahun itu 9.900.000 per tahun
atau 825 per bulan, yaitu dari 9.900.000 dibagi 12 bulan. Jadi gaji bersih Ardi yaitu kurang lebih 9.175. Nilai 9.175 itu sendiri yaitu dari 10 juta dikurangi dengan 825. Nah, perbedaannya adalah metode gross itu sendiri adalah pajak mengurangi dari salary. Oke, kita bisa lanjut ke materi yang kedua, metode yang kedua. Metode yang kedua adalah gross up, gimana gaji bersih dan dengan tunjangan pajak. Jadi metode gross up ditetapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan gaji dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Misalnya begini, Ardi seorang laki-laki sama kayak tadi, status tidak kawin, menerima gaji per bulan kurang lebih 10 juta, maka perhitungannya adalah gaji pokok 10 juta, terus kemudian dalam 1 tahun itu 220 juta, tarif PPh yaitu 15%, tunjangan pajak dari perusahaan adalah 9.900.000 rupiah, terus kemudian PPh-nya yaitu 825 per bulan. Total gaji bruto yang tertulis nantinya yaitu 10.825. Nilai PPh yang dibebankan oleh perusahaan, jadi 825 itu dibebankan oleh perusahaan yaitu 825, dan gaji bersih yang diterima oleh Ardi adalah 10 juta. Jadi tidak ada pengurangan apapun. Cuman yang tertulis pada saat pelaporan di kantor pajak ada yang tertulis gaji adalah 10.825. Jadi itu berbedanya antara metode gross dan gross up, di mana gross itu sendiri mengurangi dari salary, sedangkan gross up itu sendiri nilai salary ditambah dengan PPh 21 yang harus dibayar. Oke, metode yang ketiga, ini sih yang menurut saya yang paling banyak dipakai, adalah metode net ditetapkan. Metode net itu sendiri ditetapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi misalnya gini, yang sama kayak tadi, yaitu Ardi bekerja dengan pendapatan 10 juta, terus kemudian akumulasi dalam 1 tahun itu 120 juta per tahun, dengan gaji total brutonya itu 10 juta, tarif pajak Basel 21 sama 15%, dan pajak yang ditanggung oleh perusahaan yaitu 9.900.000 per tahun atau 825 per bulan. Nah, di sini nilai PPh 21 yang dibebankan oleh perusahaan yaitu 825 per bulan. Jadi gaji bersih dari Pak Ardi yang diterima oleh Ardi adalah 10 juta. Ini hampir sama dengan yang poin 2, yaitu yang di gross up. Cuman bedanya yang di gross up yang ditulis yang disampaikan ke kantor pajak itu ini gajinya lebih tinggi daripada yang kita dapat. Sedangkan di sini kalau untuk metode net itu sendiri yang dilaporkan itu tetap 10 juta, 825-nya perusahaan yang tanggung. Oke, untuk sekilas tentang pembahasan pengantar secara perhitungan PPh 21-nya sampai situ. Mungkin nanti di video berikutnya akan lebih spesifik, yaitu cara perhitungan PPh 21 dengan 3 metode tadi. Saya simulasikan lebih detail lagi. So sebelum mengakhiri video ini, saya sarankan untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe sekarang, karena subscribe Anda itu berarti banget buat kita. Sampai sini dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.